Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Fa innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita lanjut lagi kajian kita, pembahasan kita terkait fikih siyam, fikih ibadah dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang termaktub dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada pertemuan kemarin kita sempat membahas beberapa hadis dan kita terhenti di pembahasan hadis Ammar bin Yasir, yang dimana bunyi hadisnya, an Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu qala man shama yaumal ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Dalam hadis ini Ammar bin Yasir, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mengatakan ya, man shoma al-yaumal ladzi yushakku fih, barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan. Nah, pertemuan kemarin kita juga telah singgung apa yang dimaksud dengan yaumus syak atau hari yang diragukan. Para ulama kita, jumhur mayoritas ulama itu mengatakan bahwa yaumus syak itu, hari keraguan itu adalah hari terakhir di bulan Sya'ban, yaitu pada tanggal 30 Sya'ban ya, ketika malamnya itu hilal Ramadan belum terlihat ya. Jadi yaumus syak seperti yang didefinisikan oleh para mayoritas ulama itu adalah hari terakhir di bulan suci, di bulan Sya'ban, yang dimana malamnya itu hilal Ramadan tidak terlihat karena tertutupi oleh ghaib, tertutupi oleh mendung atau awan. Itu yang disebut dengan yaumus syak. Nah, kemudian Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu melanjutkan, faqad asa Abul Qasim, maka orang yang berpuasa di hari tersebut, faqad asa Abul Qasim, itu telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Yang dimaksud Abul Qasim itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena salah satu anak beliau yang pertama yaitu adalah Al-Qasim. Nah, ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, hukum seseorang berpuasa di hari yang diragukan tadi, atau yang kita sebut dengan yaumus syak. Apa sebenarnya hukum seseorang tatkala ia berpuasa di hari yang diragukan? Tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa hari yang diragukan itu adalah hari ke-30 dari bulan Sya'ban, ketika malamnya hilal Ramadan itu tidak terlihat. Ketika malamnya
hilal Ramadan itu tidak terlihat. Nah, para ulama kita, ya, mayoritas ulama itu berpandangan bahwa haram hukumnya bagi seseorang berpuasa di hari yang diragukan tersebut tatkala niatnya untuk jaga-jaga. Ya, tatkala niatnya untuk jaga-jaga. Misalkan ada seseorang yang ketika pemerintah misalkan mengumumkan bahwa pada tahun ini kita melengkapkan bulan Sya'ban 30 hari. Ya. Kita melengkapkan Sya'ban, jumlah bulan Sya'ban itu 30 hari. Nah, di hari ke-30 itu dia mengatakan, "Lah, nanti kalau puasa saya kurang gimana? Jangan-jangan hilal itu ada, cuma tidak terlihat oleh goim. Misalkan nanti puasa saya jadi 29, kan kurang satu, kurang afdol gitu. Ah, udah saya puasa aja buat jaga-jaga." Nah, perbuatan seperti ini, ya, puasa di hari yang diragukan tersebut, itu menurut mayoritas para ulama itu diharamkan. Itu diharamkan. Berdosa dia tatkala dia berpuasa dengan niatan untuk jaga-jaga. Siapa tahu besok itu sebenarnya adalah Ramadan. Cuma misalkan karena orang yang melihat ru'yah hilal itu salah misalkan. Mereka tidak melihatnya mungkin karena telat datang ke matla atau ke tempat melihat hilal. Nah, dengan asumsi-asumsi yang seperti ini, ya, jaga-jaga yang seperti ini itu tidak dianjurkan atau tidak disyariatkan oleh syariat. Ya, karena salah satu faedah yang disimpulkan oleh ulama dari hadis ini menunjukkan dalil dari kaidah fiqhiyah yang artinya al-aslu baqa'u ma kana ala makan. Bahwa hukum asal itu tetap seperti sedia kala. Atau dengan ibarat lain, ya, al-yaqinu la yazulu bisyak. Bahwa sesuatu yang sifatnya itu yakin itu tidak bisa dihilangkan hanya sebatas keraguan. Ya, dan ini kaidah fikih ini itu sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dan banyak sekali hukum-hukum fikih yang didasarkan atas kaidah ini. Ya, misalkan seseorang yang lupa apakah wudunya batal atau tidak. Saya ingat ketika sholat duhur itu saya wudu. Namun saya ragu apakah saya sempat batal atau tidak. Nah, berdasarkan kaidah tadi, al-yakin la yazulu bisyak, bahwa keyakinan itu hukumnya tidak bisa dihilangkan hanya dengan sebatas keraguan. Maka kita katakan kepada orang yang tadi, antum itu ala toharoh insyaallah. Antum itu yakin, ya, bahwa telah bersuci. Sedangkan batal atau tidak itu keraguan. Dan hukum asalnya adalah sesuatu yang yakin tidak boleh dihilangkan karena sebatas keraguan. Maka antum itu ala toharoh. Tidak perlu berwudu lagi. Kita hukumi bahwa toharohnya, wudunya itu belum batal. Berdasarkan kaidah ini. Begitu juga misalkan tatkala ada seseorang yang lupa ketika sholat. Apakah dia sholat 2 rakaat atau 3 rakaat? Kalau kita lihat, yang paling yakin itu 2 rakaat. Dan yang ketiga rakaatnya ini, itu yang diragukan. Nah, berdasarkan kaidah ini, bahwa seseorang yang tatkala ragu, dia sholat 3 rakaat atau 2 rakaat, maka para ulama kita mengatakan
ambil 2 rakaat. Karena itu yang yakin. Adapun rakaat ketiga itu diragukan. Dan kaidahnya tadi kita sebutkan apa? Al yakin la yazulu bisyak. Bahwa sesuatu yang telah diyakinkan keberadaannya itu tidak bisa dihilangkan hanya sebatas dengan keraguan. Nah, begitu juga dengan hadis kita ini, ya, bahwa ketika tanggal 30 di bulan Sya'ban, yang yakin itu bahwa bulan Ramadan itu belum masuk karena masih dalam runtunan hari-hari di bulan Sya'ban. Itu yang yakin. Adapun jangan-jangan besok itu sudah Ramadan tetapi ada kesalahan dalam penentuan hilal, misalkan ada kekeliruan dalam proses penglihatan hilal, misalkan seperti itu adalah keraguan. Dan kaidahnya seperti yang disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa al yakin la yazulu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak bisa dihilangkan hanya sebatas dengan keraguan. Maka para ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa haram hukumnya berpuasa di yaumus syak atau hari yang diragukan. Nah, ini adalah salah satu faedah yang bisa kita ambil dari hadis Ammar bin Yasir tadi. Ya. Dan perlu kita catat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa larangan itu hanya kepada orang yang berpuasa dengan niat jaga-jaga. Tetapi misalkan ada seseorang yang berpuasa bukan karena niat untuk jaga-jaga, misalkan dia punya hutang, punya nazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa 1 hari, dan dia lupa, ingatnya baru di malam terakhir di bulan Sya'ban atau di tanggal 30 tersebut, yang dimana itu merupakan yaumus syak atau hari yang diragukan. Apakah boleh orang tersebut untuk berpuasa menunaikan nazarnya atau tidak? Nah, para ulama kita mengatakan boleh bagi orang tersebut untuk berpuasa nazarnya, meskipun itu adalah hari yang diragukan. Itu tidak masuk dalam konteks larangan yang ada dalam hadis ini. Atau misalkan seseorang yang punya kebiasaan puasa Senin Kamis, ya, dan ketika itu, ya, hari 30 di bulan Sya'ban itu pas jatuh pada hari Kamis, boleh gak dia berpuasa untuk melanjutkan kebiasaannya berpuasa Senin Kamis? Para ulama kita mengatakan boleh. Tidak ada larangan dan tidak ada mahdzur apapun bagi dia untuk berpuasa meskipun itu adalah hari yang diragukan. Karena larangan atau keharaman berpuasa di yaumus syak atau hari ke-30 di bulan Sya'ban itu berlaku bagi orang yang niat dan maksudnya itu untuk berjaga-jaga. Saya rasa semoga jelas. Tayyib, itu hadis yang pertama yang kita bahas pada hari ini. Insyaallah kita masuk kepada hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faaftiru fa in gumma alaikum faqdurulah. Muttafaqun alaih. Nah, hadis kita berikutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, idza ra'aitumuhu fasumu, jika kalian melihatnya maka berpuasalah. Nah, kata gantinya dalam hadis ini itu kembali kepada hilal Sya'ban. Hilal bulan hilal bulan Ramadan. Ya, hilal bulan Ramadan.
idza ra'aitumuhu fasumu. Jika kalian melihat hilal bulan Ramadan, maka berpuasalah. Mulailah berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika kalian melihat hilal bulan Syawal, maka beridul fitrilah. Maka aftiru, berbukalah. Besok itu hari tanggal 1 Syawal, artinya sudah masuk hari Idul Fitri. Fa in gumma alaikum faqduru lahu. Jika gumma alaikum, gumma itu berasal dari kata goim yang artinya adalah awan atau mendung. Fa in gumma alaikum, jika tertutupi pandangan kalian, penglihatan kalian terhadap hilal, entah itu hilal Ramadan atau hilal Syawal, faqduru lahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lengkapilah. Maksudnya apa? Karena pada pertemuan kemarin kita sudah tekankan bahwa bulan dalam Hijriyah itu kalau tidak 29 ya 30. Tidak ada dalam kalender Hijriyah itu 31. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian tidak melihat hilal Ramadan, maka genapkanlah bulan Sya'ban itu 30 hari. Pun sebaliknya, jika kalian tidak melihat jika kalian tidak melihat hilal Syawal, maka lengkapilah Ramadan itu selama 30 hari. Itu maksud dari hadis ini. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, yang pertama, dalilun ala wujubi siyami Ramadan idza sabatat ru'yatu hilalih wa ala wujubil fitri idza sabatat ru'yatu hilali Syawal. Nah, ini menunjukkan wajib bagi kita untuk berpuasa tatkala kita melihat hilal Ramadan, dan wajib bagi kita untuk berbuka melaksanakan Idul Fitri tatkala kita melihat Syawal. Wa anna hukmas shaumi wal fitri mu'allakun birru'yah walau kanat biwasitatil marasid wal alat allati tukabbirul mar'iyat. Ini yang penting. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ini menggantungkan masuk atau keluarnya bulan Ramadan itu dengan ru'yah, dengan penglihatan. Ya. Satu-satunya cara yang digunakan untuk menetapkan masuk dan keluarnya bulan suci Ramadan yaitu dengan melihat hilal. Ya. Meskipun dengan bantuan alat-alat seperti teleskop dan lain sebagainya. Karena meskipun kita melihat dengan alat tersebut, itu tetap dikategorikan sebagai melihat. Ya. Jadi di sini beliau mengatakan mu'allakun birru'yah, digantungkan, tergantung kepada penglihatan kita terhadap hilal Ramadan. Nah, kemudian di faedah yang berikutnya, beliau mengatakan, ya, hadis ini juga dalilun ala annahu la ibrata bil hisab fi itsbati dukhulis syahri wa khurujih. Wa qad naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairuhu ijma'us sahabati ala dzalik. Bahwa beliau mengatakan bahwa tidak ada cara lain dalam menentukan masuk dan keluarnya bulan Hijriyah kecuali dengan melihat hilal. La ibrata bil hisab. Hisab, ya, itu tidak menjadi penentu. Mungkin bisa membantu kita, tetapi bukan dia penentu. Yang menjadi penentu itu adalah ru'yah, penglihatan kita terhadap hilal. Wa qad naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairuhu ijma'us sahabah ala dzalik. Dan hukum ini maksudnya
penetapan keluar dan masuknya bulan berdasarkan dengan ru'yah itu berdasarkan dengan konsensus para ulama sahabat. Ya, para ulama sahabat itu telah berijma, telah sepakat, telah berkonsensus mereka, tidak ada perselisihan di antara mereka tentang yang menjadi patokan untuk menentukan awal dan akhir bulan Hijriyah itu adalah ru'yah, bukan hisab. Nah, ini yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi, ya, yaitu pokok atau inti atau barometer, ya, masuk dan keluarnya bulan Hijriyah termasuk di dalamnya bulan Ramadan itu adalah dengan ru'yah. Nah, kemudian hadis berikutnya masih dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ya. Tara anna qala Rasulullah sallallahu alaihi radhiyallahu anhuma qala tara annasul hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasama wa amaron nasa bisiyami. Nah, ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dahulu, ya. Masyarakat ketika itu sahabat itu tara al hilal. Mereka keluar ke padang pasir untuk melihat hilal. Karena zaman dulu kita ketahui bahwa mereka itu belum punya alat seperti yang ada pada zaman kita sekarang. Ya. Maka mereka keluar, ya, untuk mencari melihat hilal. Baik itu hilal Ramadan maupun hilal Syawal. Ya. Dan kemudian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Kemudian saya memberi kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saya telah melihat hilal. Wa amaron nasa bisiyamihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada masyarakat ketika itu untuk berpuasa. Kemudian hadis yang setipe dengan ini yaitu hadis dari Abdullah bin Abdul Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa seorang A'rabi, anna A'rabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitul hilal. Ya, ada seorang A'rabi itu adalah orang Arab yang tinggal di padang pasir. Ya, suku Badui, A'rabi. Itu suatu ketika salah satu di antara mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan inni ra'aitul hilal. Saya melihat hilal Ramadan ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dia, "Atashhadu an la ilaha illallah?" Apakah engkau bersaksi bahwa Allah itu yang berhak disembah? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Katanya, "Na'am." Iya. Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apakah engkau bersaksi pula bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah? Katanya, "Na'am." Qala fa'adzin fin nasi ya Bilal an yasumu godan. Kalau seperti itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau langsung memerintahkan Bilal untuk mengumumkan bahwa besok kita berpuasa. Fikih yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa yuktafa bi syakhsin wahidin yukhbiru bi ru'yati hilali Ramadan sawa'un kana dzakaran am untha bi syart an yakuna musliman. Nah, dari hadis ini, ya, fikih yang paling utama yang bisa kita ambil yaitu adalah cukup satu orang saja, baik itu laki-laki maupun perempuan, ya, dengan syarat dia benar-benar muslim, ya, kemudian dia bersaksi, berani bersumpah bahwa dia melihat hilal, kesaksiannya itu cukup, ya, untuk dijadikan landasan dalam penetapan masuk dan keluarnya bulan Hijriyah. Dalam konteks hadis kita, masuk bulan suci Ramadan.
cukup satu orang saja. Ya, di hadis yang pertama itu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, mungkin kita mengatakan Abdullah bin Umar kan ulama sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meragukan kesaksian dari Abdullah bin Umar karena dia kenal bapaknya Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Bisa jadi kesaksian Abdullah bin Umar itu setara dengan 1000 kesaksian orang di zaman kita. Karena Abdullah bin Umar mustahil dia akan berbohong. Bisa jadi kan ada asumsi-asumsi yang seperti itu. Tetapi asumsi-asumsi yang seperti ini ditepis oleh hadis berikutnya. Karena di hadis yang tadi kita sebutkan itu A'rabi. Tidak diketahui siapa dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak tahu siapa orang ini. Makanya ketika dia datang memberitahu bahwa dia melihat hilal, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau bersaksi bahwa Allah itu adalah zat yang berhak untuk disembah? Dia mengatakan iya. Apakah engkau bersaksi bahwa saya, kata Rasulullah, itu adalah nabi utusan Allah? Dia mengatakan iya. Kata Rasulullah, fa'adzin finnas ya Bilal an yasumu godan. Rasulullah SAW mengambil persaksiannya, kemudian memerintahkan kepada masyarakat ketika itu untuk berpuasa. Wa huwa qaulu wa hada masyhur an Imam Ahmad wa sahih an Syafi'i. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan cukup ya jika ada satu orang muslim, baik itu perempuan ya, maupun laki-laki, ketika dia berani bersaksi bahwa dia telah melihat hilal, baik itu hilal Ramadan maupun hilal Syawal, itu kesaksiannya itu cukup dijadikan landasan dalam penentuan awal dan akhir bulan. Tayyib. Itu faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, dalil ala istihbabi tara'il hilal lailatal thalathin minas syahr. Ini di dalam hadis ini anjuran untuk ya melihat hilal di malam 30 di bulan Sya'ban. Itu kita dianjurkan untuk keluar bersama-sama melihat apakah hilal itu terlihat atau tidak. Nah, ini juga merupakan daidan sahabat. Madhab sahabat radhiyallahu taala anhu. Karena mereka ketika itu bahkan di zaman setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pun mereka tetap ketika malam 30 Sya'ban mereka akan keluar untuk melihat hilal. Apakah hilal Ramadan itu terlihat atau tidak? Tidak hanya mencukupkan dengan 1-2 orang sebagai perwakilan atau tidak, tetapi mereka bersama-sama berbondong-bondong untuk keluar menyaksikan hilal itu terlihat atau tidak. Bahkan sampai ketika Anas bin Malik itu sudah tua. Ya, diriwayatkan Anas bin Malik ini adalah di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan usia yang panjang, ya, karena berkat doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di usianya yang sepuh itu, yang dimana ketika itu, ya, yang dalam riwayatnya alisnya itu sudah menggelember, maksudnya sudah menutupi matanya. Dan alisnya itu sudah berwarna putih, artinya udah beruban alisnya, saking tuanya. Nah, di usia yang seperti itu pun beliau masih sangat antusias sekali untuk keluar bersama generasi muda, generasi tabi'in untuk menyaksikan hilal Ramadan. Sampai suatu ketika hari itu, ya, para sahabat yang lain atau tabi'in yang lain mengatakan hilal itu tidak terlihat. Hilal tidak
tidak terlihat. Anas bin Malik mengatakan, saya melihatnya. Kata sahabat yang lain, tidak ada hilal, nggak ada yang, kita semua nggak ada yang lihat. Dan dia berani bersumpah, wallahi saya melihatnya. Saya melihat hilal, itu ada putih-putih di langit katanya. Maka salah satu sahabat melihat kepada beliau, kemudian tahu kenapa beliau ngotot bilang bahwa hilal itu terlihat. Ternyata kata salah satu yang hadir ketika itu, diangkatlah alis beliau. Nah sekarang coba lihat. Oh kok sekarang udah nggak ada hilalnya gitu. Nah ternyata itu adalah alis beliau saking tuanya yang beruban itu turun. Dan seolah-olah itu adalah hilal. Nah, syahidnya adalah bahwa dianjurkan bagi kita untuk dianjurkan bagi kita pada malam 30 Sya'ban itu untuk bersama-sama keluar menyaksikan hilal. Apakah dia terlihat atau tidak terlihat. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, al-hadis dalilun ala anna man ra'al hilal fa innahu yukhbiru bi ru'yatihi al-imam au man yunibuhul imam fi hadha sya'n li i'lanihi 'alan nas. Dalam hadis ini juga manfaat yang bisa kita ambil yaitu bahwa dianjurkan bahwa wajib, bukan dianjurkan, wajib bagi seseorang yang menyaksikan hilal, yang melihat hilal untuk memberitahu imam, untuk memberitahu pemimpin atau siapa yang ditugaskan oleh pemimpin. Dia harus lapor. Ketika dia benar-benar menyaksikan hilal, dia yakin dan dia ini muslim, siap untuk bersaksi, bersumpah bahwa dia melihat hilal, maka wajib baginya untuk memberitahu pemimpin atau utusan pemimpin supaya diumumkan kepada masyarakat bahwa besok itu adalah Ramadan atau besok itu adalah hari Idul Fitri. Nah, ini beberapa faedah dari hadis yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, jazakumullah khairan katsiran ala husni ihtimamikum. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.